ketika semuanya sudah berangkat ke Madinah, sudah ada informasi sudah sampai di Madinah, beliau Rasulullah di malam hijrah itu apa? Beliau berada di rumah bersama siapa? Bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali itu? Masih ponakan beliau Rasulullah, anak muda pemberani, anak muda yang pertama kali masuk agama dari kalangan anak muda, yaitu bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari aki-aki orang tua itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, dari kalangan perempuan ya udah jelas istri beliau Rasulullah Khadijah. Kemudian dari anak muda itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang nemenin beliau Rasulullah di dalam rumah. Padahal di luar rumah itu orang algojo para pembunuh bayaran itu udah siap dengan pedang terhunus, udah siap membunuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang itu para pembunuh bayaran itu udah disiapin hadiahnya 100 ekor unta. Oleh siapa? Oleh para petinggi kafir, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, sama Abu Janda. Sama Abu mana dia itu? Udah nggak aktif. Oh, sakit. Ya kita doakan aja yang terbaik ya. Iya, betul. Yang terbaik aja. Kalau orang-orang kayak gitu ya, yang terbaik maksudnya nanti ketemunya di pengadilan akhirat. Di pengadilan akhirat ya. Masya Allah. Tuh ya. Pada saat itu udah pada rapat tuh. Rapat buat apa? Buat mengadakan namanya konspirasi kalau bahasa sekarang nih. Konspirasi ada itu persekongkolan jahat. Kalau bahasa negaranya itu makar. Makar nasi uduk. Oh itu makan. Oh beda ya. Ya makar Bu. Makar itu kalau bahasa negaranya berontak. Ya. Kalau bahasa lainnya adalah konspirasi, ya, persekongkolan. Tapi konspirasi di situ persekongkolannya, kalau makar itu lebih kepada yang negatif, ya. Kalau persekongkolan baik ya mungkin enggak, ya. Jadi udah ngadain tuh para dedengkot, para petinggi Quraisy itu rapat semuanya. Ini Muhammad bagaimana nih? Mau diapain? Mau ditangkap? Mau di penjara? Apa mau diasingkan? Tuh udah digituin. Sampai nimbrung yang namanya apa? Yang namanya iblis. Bu, orang kafir rapat itu, yang ikut rapat bukan cuma manusia. Ibu baca sejarahnya. Itu sampai nimbrung yang namanya iblis berwujud nyaru gitu bahasanya. Nyaru seseorang. Iya. Usulan-usulan yang lain itu cuman apa? Cuman ditangkap, cuman dipenjara, cuman diasingkan, nggak sampai dibunuh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan. Nabi Muhammad itu ya adalah keturunan orang-orang Quraisy yang punya nama juga, termasuk kakeknya Abdul Muttalib dan pamannya Abu Thalib. Orang besar-besar juga. Akhirnya ini wah nggak bisa nih. Nanti terjadi peperangan kalau sampai ketahuan. Akhirnya apa? Usul nih yang iblis nih. Emang dasar iblis? Iblis nih ikut nimbrung. Kata iblis, udah saya mengusulkan dibunuh aja. Nanti bagaimana kalau protes? Kalau nanti Bani Hashim, kan Bani Hashim beliau Rasulullah itu. Ya, Bani itu adalah kelompok-kelompok Bu ya. Nanti kalau Bani Hashim protes gimana? Itu kan Bani Hashim keturunan terhormat itu di Mekah itu. Ya, bukan orang sembarangan beliau. Oh gampang, nanti kita kirim dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam kelompok tadi. Ada dari Bani ini, Bani itu, semuanya ada 12. Selain Bani Hashim nggak diajak. Bani Hashim kagak diajak. Artinya apa? Algojo para pembunuh bayaran itu dikirim dari masing-masing bani itu. Sehingga apa? Nanti kalau Bani Hashim ini protes, maka dia akan menghadapi bani-bani yang banyak itu. 12 bani. Bagaimana dia?
menghadapi 12 kelompok. Karena perwakilan udah diambil, algojo-algojonya. Namanya algojo, ibu kebayang kan algojo kayak apa? Iya, badannya gempal, seterek, karena sering fitness. Iya. Sering apa? Sering fit. Oh, enggak ada ya Bu ya. Ini bahasa kita aja biar gampang ya. Wow, badannya seterek, kokoh, tinggi besar, ya Bu ya. Oh, hitam. Tinggi besar hitam gimana? Masya Allah. Ya, ibu kan tahulah seneng yang besar-besar gitu kan, yang badannya besar gitu, atau gempal gitu kan. Apa kalau badannya itu suspek apa namanya? Ya, badannya star gitu ya. Suspek ya. Iya. Jadi badannya itu jadi segitiga. Segitiga dari atas ke bawah tuh jadi lucut gitu. Cakep tuh. Ya, kalau kotak begini kurang bagus. Apalagi ngerucutnya gini Bu, dari atas begini ya, itu apalagi ngebleber ke bawah. Yang bagus tuh dari atas itu tinggi, gede, tapi ke bawahnya pek gini. Ini ngomongin apa sih? Ya, jadi algojo itu ya 5 menit lagi lah. Jadi algojo itu dikirim semuanya, semua udah ada di rumah beliau, dikepung rumahnya. Kalau 12 orang rumah beliau Rasul gede apa kecil? Kok tahu? Ya, rumah beliau Rasul itu nggak gede ya, kecil lah, kecil rumah beliau, gubuk lah begitu ya, bukan istana, bukannya rumah mewah. Rumahnya Bu Andiati mah udah luar biasa. Rumah Rasul ya Allah, tikernya aja pakai apa? Pelepah daun pisang. Bu, di Arab ada pisang? Masa sih nggak ada pisang? Pisangnya ada, tapi pohonnya nggak ada. Pohonnya nggak ada ya. Saya nggak bisa ngebayang tuh kalau di Arab ada pisang Bu. Segede apa itu pisang? Enggak, bener lah, bener Bu, bener. Kalau di sini kan pisang biasa sekecil-kecil segini kan. Tapi kalau di Mekah kan pisangnya gede-gede. Ya, jadi nggak ada pisang ya. Pelepah daun kurma, udah lanjutlah nanti kemana-mana ya. Pelepah daun kurma, sehingga kalau beliau Rasulullah habis tidur itu mukanya ada bekasnya. Coba kita bisa bayangin nggak? Kita pernah kayak gitu Bu? Belum. Ada yang tidur di pelepah daun kurma, ada sampai betapak gitu, ada. Ya paling nggak tiker lah. Kalau tiker iya, tiker pandan itu. Oh iya, itu semua tiker pandan udah bagus, udah dianyam ya, udah rata. Masya Allah, tuh dikepung. Nah, Rasulullah ditanya apa yang dilakukan oleh beliau pada saat itu? Menunggu apa? Nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah belum datang, sehingga beliau masih ada di dalam rumah. Kira-kira jam 2 malam. Bayangkan, di luar udah ketahuan ada pembunuh bayaran, ngepung. Kalau kita posisinya di situ, kita nih posisinya di situ, kira-kira enak duduk, enak kencing, enak tiduran apa gimana? Nggak enak, pasti geli. Bisa mondar-mandir, duduk kagak enak, nonton TV nggak enak, karena di luar udah pembunuh bayaran semua, orang yang mau bunuh kita. Tapi beliau Rasul tenang di dalam rumah sama Sayyidina Ali. Nunggu apa? Perintah dari Allah. Jam 2 malam kira-kira baru turun tuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, la tabil hadhihi al-laila ala firashika wa anna Allah taala ya'muru bil khuruj wal hijra ila al-Madinah." Saya nggak usah terjemahin karena ibu-ibu udah ngerti semua. Tadi saya baca gitu, ibu-ibu mangguk-mangguk. Hah? Iya, ngangguk-ngangguk tadi. Kayak orang udah paham gitu bahasa Arab. Ya. Iya. Oh, ngantuk apa lapar? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril,
la tabid hadhihi al-laila ala firashika wa anna Allah ta'ala ya'muru bil khuruj wal hijrah ila al-Madinah, yang artinya wahai Rasulullah, malam ini engkau jangan tidur di atas tempat tidurmu dan segera keluar hijrah dari Mekah ke Madinah. Dapat perintah itu Rasulullah panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, ta'al. Labbaik ya Rasulullah. Bahasa Arabnya kalau manggil ta'al, kalau perempuan ta'ali. Saya manggil Ibu Haja Andi, ta'ali, ta'ali, mendekat maksudnya. Ustaz, ya. Ini aja. Nanya orang Mekah. Oh iya, haji, haji, haji gitu. Bukan. Iya, kalau saya seringnya gitu, haji, haji gitu ya. Jadi biar umrah juga dipanggil haji, ya, haji kecil. Ya, jadi labbaik. Oh, apa namanya kalau kitanya dalam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Mendekat tuh Sayyidina Ali, disampaikan, wahai Ali, ya, perintah dari Allah sudah datang. Besok apa yang menjadi amanah engkau sampaikan kepada yang berhak, dan malam ini aku perintahkan, aku tugaskan engkau menggantikan aku tidur di atas tempat tidurku dan menggunakan selimut aku. Kata Sayyidina Ali, siap 86 ya Rasulullah. Ya, bahasa siap 86 kan baru sekarang ya. Dulu mah nggak ada, maksudnya improv aja, ini mah improv. Ya, 86 siap. Wah, gitu kan. Nggak pakai nolak Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali nggak pakai nolak, padahal udah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya tidur di atas tempat tidur baginda Rasul, menggunakan selimut beliau, udah pasti itu taruhannya adalah nyawa. Namun ketika beliau Rasulullah mau keluar, Sayyidina Ali nangis. Sayyidina Ali nangis, kelihatan sama Rasulullah. Lalu ditegur, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut mati, wahai Ali? Ali menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak takut mati ya Rasul. Aku tidak mengkhawatirkan keselamatanku, tapi aku mengkhawatirkan keselamatan engkau. Kalau aku mati hari ini, Islam akan tetap berjalan. Tapi bagaimana kalau engkau hari ini mati, malam ini mati ya Rasulullah? Engkau tidak ada ya Rasulullah, bagaimana dengan Islam? Akhirnya beliau Rasul memberikan ketenangan kepada Sayyidina Ali dengan menjawab, wahai Ali, insya Allah aku selamat, karena aku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku mi'raj di hadapan Allah, ketika aku bersimpuh, aku ucapkan at-tahiyatul, ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Itu perkataannya Rasulullah. Lalu apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Intinya keselamatan buat engkau wahai utusan Allah. Selamat aku wahai Ali. Ini dijelasin dalam kitab Fathul Bari. Ketika mendengar jawaban Rasulullah, Ali tenang. Ya, akhirnya Ali pun tidur di atas tempat tidur beliau Rasulullah menggunakan selimut beliau. Ketika Rasulullah hendak keluar, karena beliau tahu kalau di luar itu apa? Sudah siap para pembunuh-pembunuh bayaran. Ya kan? Akhirnya beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca ya surah ke-9 kalau tidak salah dari ayat yang ke-9 dari surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Yang intinya di depan dan di belakang mereka aku tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Beliau ambil tuh segenggam pasir, beliau aurin pasir itu dengan membaca ayat tadi. Itu sekejap langsung para pembunuh-pembunuh bayaran yang gagah perkasa itu tertidur lelap, pules, kayak udah tidur 2 hari 3 malam. Ya, tidur ngorok, ada yang mangap, ada yang benar. Gua tahu Pak Ustaz ada yang mangap. Ya namanya orang pules kan sah-sah aja. Mau mangap kek, ya kan, mau mingkem kek kan terserah dia. Ya namanya gua pules. Iya, ada yang kenceng ngoroknya, gitu kan.
pulas. Akhirnya beliau mah keluar, lenggang kangkung, nggak ada masalah, keluar dari rumah. Oh, yang ditemuin siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau keluar menemukan Abu Bakar Siddiq, kemudian dimusyawarahkan, akhirnya ditetapkan bahwa kita jangan langsung ke Madinah, tapi kita bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur, di Gua Sur. Kalau di Gua Hiro itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Kalau di Gua Sur, Rasulullah tempatnya bersembunyi selama berapa malam? Selama 3 hari 3 malam. Kira-kira senang apa menderita? Kira-kira senang apa menderita? Menderita. Emangnya piknik? Bawa termos, bawa apa, ya kan? Bawa masakan gitu? Enggak. Kalau piknik sih senang-senang. Ini mah diuber-uber, dikejar-kejar sampai 3 hari 3 malam. Bayangin, Rasulullah loh, kekasih Allah loh. Kita nggak bisa ngebayangin tuh. Kalau Allah mau mah, ya Allah, gampang banget ya. Kalau kamu pakai mukjizat mah, itulah pelajarannya. Makanya jangan cengeng. Kalau jadi ustadz, jangan kiai. Mau jadi pejuang agama, jangan cengeng. Kenapa? Karena resikonya udah jelas. Ya, kalau nggak ditangkap, diasingkan, dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30. Ini ngejelasin nih peristiwa yang dihadapi oleh beliau Rasul. Apa? Dan ingatlah kata Allah ketika orang-orang kafir Quraisy mengadakan makar, rapat jahat, konspirasi, persekongkolan jahat untuk apa? Menangkap engkau. Kata Allah ini, menangkap engkau, mengusir engkau, membunuh engkau, mengusir engkau. Engkaunya siapa? Engkaunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, tapi Allah juga berbuat makar kepada mereka. Kalau mereka makarnya jahat, kalau Allah makarnya Allah adalah untuk menggagalkan kejahatan mereka. Bukan Allah berbuat jahat kepada orang, kepada hambanya, bukan. Allah menggagalkan makarnya orang yang mau makar kepada beliau Rasulullah, yang mau berbuat jahat. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dan makarnya Allah adalah lebih hebat daripada makarnya mereka. Kalah semuanya sama makarnya Allah. Ya tadi itu udah kebuktikan makarnya Allah, sampai tidur lelap pembunuh bayaran yang 12 orang itu. Kan udah nungguin dia dari abis Isya. Iya, pas udah mau pagi ngeliat ngintip di pintu, ngendusin, ada yang bangun, ngendusin. Bangun. Kenapa nih baru tidur? Bangun. Ada tidur, intip, diintip. Wah, Muhammad masih tidur. Padahal siapa yang tidur? Ali bin Abi Thalib. Udah mulai mau subuh, khawatir banyak orang yang udah pada bangun. Akhirnya nggak sabar, didobrak pintu, buka selimut, ternyata Sayyidina Ali. Lalu diangkat, mana kawanmu itu? Muhammad. Kata Ali mah gampang aja jawabannya. Lah, lu yang nungguin duluan, lu tanya gua. Nah, kalau bahasa bulaknya begitu. Macem-macem kamu Ali, ribut sama Sayyidina Ali. Anak muda pemberani, yang dilawan sama Ali. Nggak ada urusan Sayyidina Ali, nggak takut mati pada saat itu. Nah, itulah taktiknya Rasulullah, yang ditempatin di situ anak muda, anak coba aki-aki di tempat itu. Dibentak sama pembunuh bayaran langsung mati. Qaid. Iya, itu Ali, anak muda pemberani. Sehingga apa? Pembunuh bayaran tadi konsentrasinya udah nggak fokus, udah tidak
ngelayanin Sayyidina Ali. Wah, cekcok banget Sayyidina Ali. Dilawan sama Sayyidina Ali. Nah, dalam waktu yang amat singkat beliau Rasulullah kan ngurusin Sayyidina Ali tuh. Ya kan, pembunuh bayaran tadi Rasulullah hijrah. Apa namanya? Bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu letaknya itu di sebelah selatan kota Mekah. Tadi saya bilang Madinah berada di sebelah mana? Sebelah utara. Itu taktiknya beliau. Jadi beliau itu ahli strategi. Enggak bodoh-bodoh banget masalah strategi. Beliau Rasulullah paling hebat. Dia jalan ke arah selatan ke Gua Sur. Sehingga apa? Orang-orang kafir ini tidak menyangka kalau beliau Rasulullah jalan ke arah selatan. Padahal kan Madinahnya ada di sebelah utara. Sehingga keder dah. Itu yang namanya makarnya Allah itu. Sampai di Gua Sur apa? Ya, bermalam selama itu 3 hari 3 malam. Itu yang namanya pembunuh bayaran tadi memang pada nyari orang-orang kafir. Sampai lewat di depan gua. Ada yang lewat, ada yang nyampe juga ke Gua Sur ada. Cuman aneh bin ajaibnya, di pintu gua itu bersarang laba-laba bersarang. Sehingga apa? Secara logika, secara akal sehat nggak mungkin ada orang masuk ke dalam gua karena bakalan rusak itu sarang. Gitu. Itu makarnya Allah. Ya, makarnya Allah. Ya, selama 3 hari 3 malam ngapain beliau? Ya bersembunyi sampai aman. Mengangkatlah ya beliau Rasulullah yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai intel yang mata-matain, ngasih laporan selama 3 hari 3 malam kepada beliau dan ayahnya Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar perempuan itu yang nganterin makanan, nyuplai makanan. Nabi Rasul punya mukjizat masih dianterin nasi uduk buat sarapan. Coba bayangin. Itu gampangnya. Kalau beliau minta makanan dari surga, kira-kira diantar nggak? Masya Allah, diantar bu. Malaikat punya Allah, surganya punya Allah. Apa susahnya? Allah bawa tuh makanan dari surga yang enak-enak, ya kan? Tapi ini enggak semuanya seperti manusia biasa aja. Ini buat pelajaran. Dianterin tuh sama Asma binti Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Uraikid seorang budak sengaja ditaruh di lereng gunung, bawa kambing seolah-olah dia ngembala di situ, memerah susunya selama 3 hari 3 malam. Susunya diantar kepada beliau Rasulullah dan Abu Bakar. Perlu susu juga ternyata. Bener, susu kambing di situ nggak amis, ya, Masya Allah. Tuh, makanya orangnya sehat-sehat. Nah, pada saat itulah ketika sudah aman, baru beliau Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai di kota Kuba, mendirikan Masjid Kuba, sholat di situ beliau Rasulullah, dan sampailah di Madinah. Itu perjalanan dari Mekah pada saat itu bermalam 3 malam di Gua Sur, dan perjalanan sampai ke Mekah dengan berhenti-berhentinya itu memakan waktu 7 hari 7 malam. Tuh, jauh kan kalau begitu ya, lebih-lebih daripada Isra dan Mi'raj. Intinya adalah pelajarannya yang pertama, ya, orang yang sudah siap berjuang di dalam agama, siapa aja, mau ustadznya, mau kiainya, mau ustazahnya, mau ini ketua-ketua majelis taklimnya, itu udah siap. Ya, jamaahnya semuanya, ya, siap-siaplah, ya, mau apa? Berkorban di dalam berjuang seperti Rasulullah SAW. Kita mah nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kuku, nggak ada yang mau ngebunuh kita, kan nggak ada sampai sekarang. Apalagi mau ngebunuh hati-hati, nggak ada. Kalau yang mau ngelamar banyak. Tuh. Yang kedua pelajarannya, beliau Rasulullah itu apa? Sosok, ya, orang yang
pengennya semuanya itu bersatu, kompak, bersatu dan kompak. Lihat, di situ ada anak muda yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, ada anaknya Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai intelnya. Ada Asma binti Abu Bakar. Ada budak juga di situ. Ada orang tua di situ yang namanya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, yang nemenin beliau Rasulullah dalam perjalanan. Itu artinya apa? Ngajarin kita supaya kita ini selalu antara yang muda dengan yang tua kudu kompak. Karena apa? Karena yang tua nanti akan digantikan oleh yang muda, dan yang muda harus mau belajar kepada yang lebih tua. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Begitu. Harus kompak. Ya, seperti apa? Kan kul yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua belah tangan, jangan seperti kedua belah telinga. Kompak tangan. Kalau yang kanan maju, yang kiri mundur. Lihat orang jalan. Orang jalan lihat. Kalau yang kanan maju, yang kiri mundur. Kalau yang kiri maju, yang kanan mundur. Jangan maju semuanya, jangan juga mundur semuanya. Coba kalau Bu Nur nih, Bu Nur lewat jalan seperti itu, saya kabur. Tapi kalau jalannya tangan kanan maju, tangan kiri mundur, cakep, adem lihatnya ya. Siapa aja. Udah itu aja. Terima kasih. Mari kita. Ya, jadi intinya begitu, kompak ya. Ngaji kompak. Ngaji harus kudu Ini nih tadi yang apa? Yang mimpin kan yang junior nih. Yang seniornya nggak datang, nggak hadir. Yang digantiin sama yang lapis kedua. Yang seniornya lagi belum keramas, jadi belum datang. Jadi dia lapis keduanya. Ntar lapis kedua nggak ada, lapis ketiga nggak ada lagi, lapis legit lah kalau nggak ada. Ya. Itu. Jadi ada step-stepnya.